Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM F1G11919051. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas MIT Data Warehouse. Oke, mungkin langsung saja. Materi yang pertama itu tentang Data Warehouse. Yang kedua tentang Data Mart. Yang ketiga tentang OLAP, dan yang keempat itu data mining. Oke, yang pertama data warehouse. Data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain atau sumber eksternal yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditunjuk untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Data warehouse digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Meliputi extraction, transportation, information, loading solution, only analytic proses atau OLAP, client analysis tool, dan aplikasi lainnya yang mengatur proses pengumpulan data dan mengirimkan ke business user. Contoh data penjualan pada suatu perusahaan dengan data warehouse, maka dapat menjawab pertanyaan siapakah customer terbesar pada akhir tahun. Masih di data warehouse. Data warehouse dapat dibangun sendiri dengan menggunakan perangkat pengembangan aplikasi ataupun dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang ditujukan untuk menangani hal ini. Mengingat sistem data warehouse memerlukan pemrosesan data dengan volume yang besar, sistem ini bisa diterapkan dengan menggunakan teknologi pemrosesan SMP atau Symmetric Multiprocessing dan MPP, Multiple Parallel Processing. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan untuk administrasi dan manajemen data warehouse yaitu pertama, HP Intelligent Warehouse atau Hewlett Packard. Kedua, Flowmart atau IBM. Yang ketiga, SearchPoint atau Software AG. Data warehouse versus OLTP, Online Transaction Processing. Dapat kita lihat gambar di sini. Yang di sebelah kiri itu OLTP dan sebelah kanan itu data warehouse. Salah satu perbedaan utama data warehouse dengan OLTP adalah data warehouse tidak selalu dalam bentuk normal ketiga atau 3NF, sedangkan OLTF biasanya dalam bentuk normal ketiga dalam kurung 3NF. Data warehouse versus OLTP. Workload. Data warehouse didesain untuk menampung query dalam jumlah yang besar. Dua itu OLTP hanya mendukung operasi tertentu. Data modification. Data warehouse diupdate secara regular atau setiap minggu atau setiap hari menggunakan teknik modifikasi data sehingga user tidak secara langsung mengupdate data warehouse. Sedangkan pada OLTP user melakukan proses update data secara rutin dan langsung. Dari skema desain, dari data warehouse biasanya ternormalisasi secara sebagian, bahkan dalam keadaan tidak ternormalisasi. Di OLTP ternormalisasi penuh untuk meningkatkan proses update, insert, delete, dan meningkatkan konsistensi data. Masih di tahap typical operation. Pada data warehouse menjalankan query yang memproses banyak baris atau ratusan atau miliaran. Contoh, total penjualan semua customer pada akhir tahun. Sedangkan di OLTP hanya mengakses rekor tertentu. Contohnya itu mencari data, order, dan customer tertentu. Dari segi historical datanya, data warehouse menyimpan data selama beberapa bulan atau tahun. Hal ini mendukung proses historical analysis. Dan sedangkan di OLTP menyimpan data hanya beberapa minggu atau bulan saja. Arsitektur data warehouse.
1. Arsitektur dasar data warehouse. Gambar berikut menampilkan arsitektur sederhana dari suatu data warehouse. User dapat secara langsung mengakses data yang diambil dari beberapa source melalui data warehouse. Bisa lihat di gambar sini. 2. Arsitektur data warehouse dengan menggunakan staging area. Staging area menyederhanakan proses pembuatan summary dan manajemen warehouse secara umum. Bisa dilihat di gambar ini. 3. Arsitektur data warehouse. Dengan menggunakan staging area dan data mart. Data mart merupakan subnet dari data resource, biasanya bersonansi untuk suatu tujuan yang spesifik atau subjek data yang didistribusikan untuk mendukung kebutuhan bisnis. Itu bisa kita lihat pada gambar di bawah. Sumber data untuk data warehouse. Yang pertama itu data operasional dalam organisasi, misalnya basis data pelanggan dan produk. Kedua, sumber eksternal yang diperoleh misalnya melalui internet, basis data komersial, basis data pemasok atau pelanggan. Yang ketiga itu berbagai data yang berasal dari sumber yang digabungkan dan diproses lebih lanjut oleh manajer data warehouse dan disimpan dalam basis data sendiri. 4. Selanjutnya, perangkat lunak seperti OLAP dan data mining dapat digunakan oleh pemakai untuk mengakses data warehouse. Prinsip data warehouse bisa kita lihat di dalam sini. Di sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu ada sumber data internalnya, sumber data operasional 1, sumber data operasional 2 ke manajer data warehouse, dan sumber data eksternal itu menuju ke manajer data warehouse juga dan data warehouse. Yang di sebelah kanan, gambar sebelah kanan itu perangkat ACE, perangkat pelapor dan perangkat pengembangan aplikasi. Entah itu OLAP dan data mining semua ke manajer data warehouse. Oke, bisa dilihat pada gambar ini. Sifat data warehouse. Yang pertama itu multidimensional, yang berarti bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris. Ini berbeda dengan tabel pada model relasional yang hanya berdimensi 2. 2. Itu berdasarkan susunan data seperti itu amatlah mudah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan seperti berapakah jumlah produk 1 terjual di Jawa Tengah pada tahun 3. Bisa kita lihat gambarnya sebelah kanan. Petunjuk membangun data warehouse. Yang pertama itu menentukan misi dan sasaran bisnis bagi pembentukan data warehouse. Kedua, mengidentifikasi data dari basis data operasional dan sumber lain yang diperlukan bagi data warehouse. Ketiga, menentukan item-item data dalam perusahaan dengan melakukan standarisasi penamaan data dan maknanya. Keempat, merancang basis data untuk data warehouse. Kelima, membangun kebijakan dalam mengarsipkan data lama sehingga ruang penyimpanan tak menjadi terlalu besar dan agar pengambilan keputusan tidak menjadi terlalu lamban. Yang keenam, menarik data produksi atau operasional dan meletakkan ke basis data milik data warehouse. Oke, yang kedua itu data mart. Data mart bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Karakteristik yang membedakan data mart dan data warehouse adalah sebagai berikut. Cornell Backstrike 1995. Data mart yang pertama itu, data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan pemakai yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis.
Yang kedua, data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci seperti pada data warehouse. Yang ketiga, data mart hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Data mart lebih mudah dipahami dan dinavigasi. Contoh software data mart itu pertama Smart Mart atau IBM, yang kedua itu Visual Warehouse atau IBM, yang ketiga itu Power Informatika. Jenis-jenis data mart. Yang pertama itu dependen. Data mart dependen mengambil sumber data organisasi dari data warehouse tunggal. Yang kedua itu independen. Jenis pasar data independen dibuat tanpa menggunakan data warehouse sebagai pusat data. Yang ketiga itu hybrid. Data mart hybrid adalah jenis yang menggabungkan sumber-sumber selain dari data warehouse. Mendesain data mart. Yang pertama itu pencatatan kebutuhan yang penting. Dalam tahap ini, kamu perlu menuliskan dan mencatat semua kebutuhan bisnis serta teknik untuk data mart yang dibuat. 2. Identifikasi sumber data. Dari mana data yang akan kamu gunakan untuk membangun data mart? Hal ini perlu dipertimbangkan agar informasi yang digunakan untuk data mart adalah yang benar-benar tepat. Ketiga, tentukan data subnet. Tetapkan subnet data untuk data mart. Contohnya adalah informasi yang digunakan spesifik pada bidang tertentu atau cenderung umum. Keempat, desain logical layout. Logical layout dalam data mart dapat dilakukan dengan memilih skema yang sesuai dengan data warehouse-nya. Yang ketiga, OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP, Online Analytical Processing. Pengertian OLAP adalah metode pendekatan yang menyediakan berbagai jawaban terhadap query analisis yang multidimensi secara cepat. OLAP merupakan desain dari aplikasi serta teknologi yang bisa mengumpulkan, menyimpan, serta memanipulasi data multidimensi sebagai tujuan analisis angka dan menghasilkan business intelligence. Setelah itu suatu jenis pemrosesan yang memanipulasi dan menganalisa data bervolume besar dari berbagai perspektif atau multidimensi. OLAP seringkali disebut analisis data multidimensi. Habis itu, data multidimensi adalah data yang dapat dimodelkan sebagai atribut dimensi dan atribut ukuran. Contoh atribut dimensi adalah nama barang dan warna barang, sedangkan contoh atribut ukuran adalah jumlah barang. OLAP, contoh data dua dimensinya. Bisa kita lihat di sini. Kota triwulan itu 1, Kudusnya 1000 di Kota Kudus, Kota Magelang, dan Kota Semarang. Kemampuan OLAP. Yang pertama itu konsolidasi, melibatkan pengelompokan data. Sebagai contoh, kantor-kantor cabang dapat dikelompokkan menurut kota atau bahkan provinsi. Transaksi penjualan dapat ditinjau menurut tahun, triwulan, bulan, dan sebagainya. Kadangkala istilah roll up digunakan untuk menyatakan konsolidasi. Kedua, drill down adalah suatu bentuk yang merupakan kebalikan dari konsolidasi, yang memungkinkan data yang ringkas dijabarkan menjadi data yang lebih detail. Tiga, slicing and dicing atau dikenal dengan istilah pivoting, menjabarkan pada kemampuan untuk melihat data dari berbagai sudut pandang. Bisa kita lihat di sini contoh tabel pivoting. Itu adalah rasa, sirup biasa, rendah kalori, total. Strawberry, mangga, nanas. Bisa kita lihat di bawah sirup biasa,
Rasa stroberi pendapatan itu 3.500.000. Sirup biasa rasa mangga itu pendapatannya 1.750.000, dan sirup biasa rasa nanas itu pendapatannya cuma 500. Sirup rendah kalori rasa stroberi pendapatannya itu 2.300.000, dan sirup rendah kalori rasa mangga pendapatannya itu 1.500.000, dan terakhir sirup rendah kalori rasa nanas pendapatannya itu cuma 250. Hierarki dimensi untuk drill down. Kita lihat pada gambar ini sampai hierarki waktu dari tanggal, nama hari, bulan, triwulan, tahun, dan hierarki lokasi dari kecamatan, kota, provinsi, negara, wilayah. Software OLAP. Software OLAP yang pertama itu Express Server atau Oracle. Yang kedua PowerPlay atau dalam kurung itu Cognos Software. Yang ketiga itu MetaCube, dalam kurung Informix, Stanford Technology Group. Yang keempat itu Highjet Project atau dalam kurung Sybase. Yang keempat, data mining. Data mining, perangkat lunak yang digunakan untuk menemukan pola-pola tersembunyi maupun hubungan-hubungan yang terdapat dalam basis data yang besar dan menghasilkan aturan-aturan yang digunakan untuk memperkirakan perilaku di masa mendatang. Yaitu data mining sering dikatakan berurusan dengan penemuan pengetahuan dalam basis data. Suatu aturan yang dihasilkan oleh data mining misalnya seperti berikut. Kebanyakan pembeli mobil Forza adalah wanita berusia di atas 30 tahun. Dan mengotomatisasi penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya. Data mining itu contoh dari penemuan pola ini adalah analisis pada data penjualan retail untuk mengidentifikasi produk-produk yang kelihatannya tidak berkaitan, yang seringkali dibeli secara bersamaan oleh customer. Contoh lain adalah pendeteksi transaksi palsu dan dengan kartu kredit. Cara kerja data mining. Yang pertama, data mining untuk menentukan prospek model ini dapat diterapkan untuk menarik kesimpulan dari informasi khusus dalam kurung sebagai data prospek, di mana saat ini informasi khusus tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan. Dengan model ini, calon-calon customer baru dapat ditargetkan secara selektif. Jadi kita lihat pada gambar bawah itu tabel 1, data mining untuk menentukan prospek. Yang pertama itu informasi umum, contoh data demografi, customernya itu diketahui dan prospeknya diketahui. Yang kedua itu informasi khusus, contoh transaksi customer itu diketahui, prospeknya itu jadi target. Data mining dan teknologi database. Teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, OLAP atau Online Analytical Processing, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan penemuan informasi. Dapat kita lihat gambar di samping. Itu pembuatan keputusan, penyajian data, teknik visualisasi, data mining, penemuan informasi, eksplorasi data, analisis statik, query, dan pelaporan. Data warehouse itu data mart, OLAP, MDA, sumber data, file kertas, penyediaan informasi sistem database, dan OLTP. Data mining dan teknologi database. Dari gambar di atas terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP atau Online Analytical Processing. Kedua itu data mining digunakan untuk melakukan informasi discovery yang informasinya lebih ditunjukkan
untuk seorang data analyst dan business analyst. 3. Dalam prakteknya, data mining juga mengambil data dari data warehouse. Hanya saja, aplikasi dari data mining lebih khusus dan lebih spesifik dibandingkan OLAP, mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Aplikasi data mining, bidang pemasaran. Contoh, mengidentifikasi pembelian yang dilakukan konsumen. Yaitu menemukan hubungan di antara karakteristik demografi pelanggan dan memperkirakan tanggapan penawaran melalui surat. Bidang bank, contohnya itu 1. Mendeteksi pola penyalahgunaan kartu kredit. 2. Mengidentifikasi tingkat loyalitas pelanggan. Dan pada bidang asuransi, contohnya itu pertama, analisis klaim. 2. Memperkirakan pelanggan yang akan membeli produk baru. Teknologi untuk data mining. Yang pertama itu statistik. Yang kedua itu jaringan saraf atau neural network. Yang ketiga itu logika kabel atau fuzzy logic. Dan yang keempat algoritma genetika. Dan yang kelima itu berbagai teknologi cerdasan buatan lainnya. Data mining visualisasi data. Yang pertama itu pendekatan data mining juga ada yang melalui visualisasi data. Kedua itu pada sistem seperti ini pemakai akan dibantu untuk menemukan sendiri pola dari sejumlah data berukuran besar dengan didasarkan visualisasi oleh data mining. Bisa kita lihat di sini adalah gambar visualisasinya. Visualisasi data. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.